أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tes, 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 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimat jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga kita diberikan keikhlasan dalam setiap amal yang kita lakukan dan semoga amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan memohon kepada Allah semoga pandemi Covid ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Wajiz. Kita pada pertemuan yang lalu sudah sedikit menyinggung tentang al-ghuslu, cara mandi besar ya. Sudah kita pelajari sedikit pada pertemuan yang lalu, yaitu al-ghuslu, mandi besar atau mandi wajib. Baik, sebab-sebab diwajibkan seorang itu mandi sudah kita jelaskan. Yang pertama, karena keluarnya mani baik itu dalam kondisi terjaga maupun dalam kondisi tidur. Kemudian yang kedua yang menyebabkan seorang itu wajib mandi adalah jima, berhubungan biologis dengan pasangannya walaupun tidak keluar mani. Kemudian yang ketiga, masuknya Islam orang kafir. Jadi ada orang kafir yang masuk Islam, dia diwajibkan untuk mandi. Kemudian yang keempat, inqita'ul haidhi wan nifas, yaitu sucinya seseorang dari haid dan nifas. Kemudian yang kelima, di hari Jumat, mandi di hari Jumat. Baik, masih ingat ada berapa rukun mandi wajib, mandi besar? Ada berapa rukun? 2. Yang pertama niat, yang kedua baik. Nah, itu adalah rukunnya. Kalau sunnah-sunnahnya kita sudah sebutkan dalam hadis Aisyah ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu mencuci kedua tangannya. Lalu setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membasuh kemaluan dan bagian yang sekitarnya dengan menggunakan tangan kiri. Setelah bersih lalu beliau berwudu
Setelah berwudu selesai seperti wudunya salat, beliau menyelah-nyelah rambut beliau dengan jari jemari yang diberikan air. Ambil air yang ada di jari jemari ini diselah-selah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke akar-akar rambut beliau. Lalu kemudian setelah diselah-selah rambut dengan jari jemari, dituangkan air ke atas kepala dengan 3 kali tuangan. Setelah itu beliau aliri air ke seluruh tubuhnya. Kemudian terakhir beliau membasuh kedua kakinya. Selesai. Itu adalah cara mandi yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disertakan sunnah-sunnahnya di sana. Baik, kita akan masuk dalam hal faidah bagi perempuan, apakah dia wajib untuk melepaskan ikatan rambutnya di saat mandi junub atau hanya sekedar untuk mandi setelah haid saja. Jadi biasanya memang perempuan itu rambutnya lebih panjang dan repot kalau rambutnya terurai terus, sehingga keseharian mereka merapikan rambutnya dengan ikatan, rambutnya diikat. Nah, di saat seorang perempuan tersebut mandi wajib atau mandi besar, apakah ikatan rambut itu wajib untuk dilepas atau tidak? Nah, di sini ada penjelasan para ulama, dirinci. Kata mereka, jika mandi besar itu dikarenakan junub, maka tidak harus membuka ikatan rambut kalau dia mandi junub. Sebagaimana hadis Ummu Salamah. Beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si, afa anquduhu li ghuslil janabah?" Kata beliau, "Ya Rasulullah, aku ini seorang perempuan yang suka mengikatkan rambutku gitu. Rambutku ku ikat keseharian begitu. Apakah di saat aku mandi junub aku melepaskan ikatan rambut itu?" Kata Rasulullah, "La, tidak perlu. Innama yakfiki an tuhsi ala ra'siki thalatha hasayat." Cukup bagi kamu tuangkan air ke kepala 3 kali tuangan. Disiram dengan 3 kali siraman. Jadi tidak perlu harus membuka ikatan rambut. Summa tufidina alaikil ma fatathurin. Kemudian tuangkan lagi air ke seluruh tubuh, maka kamu sudah dianggap suci. Baik. Ini hadis Ummu Salamah menunjukkan bahwa khusus mandi janabah, mandi junub, tidak perlu harus membuka ikatan rambut. Kemudian kalau kita melihat hadis Aisyah, pernah Asma bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau bertanya tentang mandi setelah suci. Jadi setelah haid suci ada perintah mandi di sana. Nah di sini ada perbedaannya. Untuk mandi haid, maksudnya mandi wajib setelah haid, sebabnya setelah suci dari haid, maka ikatan rambutnya itu harus dibuka. Bisa dibedakan? Kalau tadi mandi setelah mandi wajib karena junub itu tidak perlu dibuka. Tapi kalau karena suci dari haid, maka ikatan rambutnya dibuka. Ini yang dijawab oleh Rasul SAW dari pertanyaan Asma. Kata Rasul SAW, "Ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu." Maka hendaknya seorang perempuan yang ketika dia ingin mandi besar karena haid, dia ambil air, dia ambil sabun, kemudian dia bersuci dengannya. Dia perbaiki cara bersucinya, dia perindah dan perbagus, kemudian siramkan air ke atas kepalanya, kemudian fatadluquhu dalkan syadida. Kemudian rambutnya itu disela-sela dengan selaan yang begitu kencang, agak kencang di sela-selanya, supaya mungkin rambutnya agak lentur, kemudian air itu akan mudah masuk ke sela-sela rambut tersebut. Jadi kalau bisa ditambahkan di sela-sela gini dengan kencang. Beda dengan hadis Ummu Salamah tadi ketika beliau bertanya tentang mandi junub. Mandi junub tidak seperti itu, tidak sampai anjurannya seperti itu.
Tapi untuk mandi haid, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk disela-sela dengan selaan yang agak kencang. Tapi jangan sampai rontok rambutnya. Ditarik kencang-kencang, bukan ditarik, rambutnya bukan digini-gini aja sela-sela. Iya, dia apa namanya? Tapi usapnya agak kencang ya, Bu. Usap gini. Apa? Iya, di begini. Di sela-sela gini. Nanti ambil lagi air yang ada di tangan ini, disiramin lagi, kemudian disela-selahkan lagi. Untuk apa namanya? Untuk pemanasan aja kali ya. Supaya rambutnya mungkin udah beberapa hari tidak tersentuh air, dia dilembutkan lagi rambutnya. Ya, biar sampai ke kulit, mudah nanti jalan airnya bisa masuk gitu ya. Iya. Hatta tablughu syu'un ra'siha, sampai kata Rasulullah air itu ke akar-akar rambut ini nanti. Itulah fungsinya kenapa di sela-sela seperti itu. Setelah mudah bagi kita untuk mengalirkan air ke akar-akar rambut, summa tasubbu 'alaihal ma, baru kemudian air itu disiram ke kepala. Setelah tadi dikasih jalan, dilenturkan, baru kemudian disiram ke kepala. Summa kata Rasulullah, ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha. Kemudian pastikan lagi, ambil sepotong kain atau sepotong kapas yang kemudian mohon maaf itu dipastikan lagi untuk apakah betul-betul seorang itu sudah selesai masa haidnya. Jadi sepotong kain putih atau kapas tersebut dimasukkan sedikit di bagian kemaluannya, dipastikan lagi. Kalau memang betul-betul bersih, tidak ada hal-hal yang menjadikan seseorang itu untuk untuk ada tanda-tanda masa haidnya lagi, maka dia tidak perlu melanjutkan mandinya. Tapi kalau memang dia sudah bersih, maka dia lanjutkan mandinya. Baik. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pada poin yang berikutnya, yaitu faidah yang disebutkan oleh beliau di sini. Faidah. Apa faidahnya? Di antara faidah yang bisa kita ambil, kata beliau, kenapa ada pemisahan di sana antara mandi junub dengan mandi setelah haid? Karena biasanya kata beliau, orang kalau mandi junub itu dia sering ya. Maksudnya kalau mandi haid ini kan sebulan sekali. Kalau seorang itu junub bisa jadi ya setiap hari, bisa jadi dua hari sekali, ada 3 hari sekali, macam-macam lah. Artinya sering. Jadi tidak repot orang mandi. Tapi kalau dia dalam kondisi rambutnya terus dibuka, ikatannya udah rapi dibuka, ini kan jadi repot karena dia sering mandinya. Beda dengan mandi haid. Mandi haid ini ya mau nggak mau harus dibuka rambutnya supaya air itu betul-betul mengalir kepada di akar-akar rambutnya ini. Kemudian faedah yang berikutnya, bolehnya mandi dengan pasangan. Maksudnya dengan pasangan suami dengan istri, istri dengan suami. Boleh mandi berdua bersamaan di tempat yang sama, di satu kamar mandi yang sama. Dan yanzuru kullun minhuma ila aurati sahibihi, dan boleh mereka saling tatap-tatapan aurat satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa nahnu junuban. Kata Aisyah, aku pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu wadah yang sama. Jadi satu wadah, satu ember yang sama. Nah, kami mandi di sana ketika itu kami sedang junub. Jadi mandi bersama. Ini keromantisan Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu terakhir mandi dengan suaminya kapan? Udah lama sekali. Kenapa? Karena udah tua gitu. Yang Rasul ini usianya berapa tahun? Rasul kamar mandinya kenapa? Sempit.
Ya lebih baik, lebih bagus kan? Semakin sempit semakin mungkin semakin lebih romantis lagi mandi berduanya. Baik, kita lanjutkan. Ya, boleh juga sekali-kali diamalkan hadis Nabi SAW ini. Ustaz, kalau saya amalkan sama suami, ya udah nenek-nenek aja masih kayak gini aja. Nggak apa-apa. Diamalkan untuk kembali mengingat masa-masa muda gitu. Baik. Ya, selanjutnya. Jangan berdalam-dalam bahas tentang ini. Ya, al-aghsalu al-mustahabbah. Kita masuk poin yang berikutnya, mandi-mandi yang disunahkan. Kapan seorang itu melakukan mandi yang seperti mandi junub, seperti mandi besar, tapi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Kapan itu? Yang pertama, iktisalu inda kulli jima'in, yaitu mandi setiap kali berhubungan. Jadi setiap kali berhubungan mandi, setiap kali berhubungan mandi. Maksudnya bisa jadi ada orang yang dalam satu malam itu dia mendatangi istrinya 3 kali misalnya. Mungkin dia pengantin baru atau apa. Jadi dia nambah lagi misalnya gitu, nambah lagi. Nah, setiap dia kali mau nambah itu disunahkan untuk mandi. Paham? Paham poin yang pertama ini? Paham ya? Hadis Nabi SAW yang menjelaskan ini, yaitu hadis Abi Rafi'. Hadis siapa, Bu? Abi Rafi'. Baik. Nabi SAW pernah dikisahkan bahwa di satu malam Rasul itu mengelilingi istrinya. Maksudnya menggilir istrinya di satu malam. Yaktasilu inda hazihi wa inda hazihi. Lalu diceritakan Rasul setiap selesai dari rumah istrinya yang pertama, misalnya gitu, beliau mandi. Kemudian beliau datang lagi istri yang kedua, kemudian beliau mandi lagi. Lalu ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan?" Apakah enggak cukup dengan satu kali mandi aja? Udah nanti di akhir gitu. Cukup, enggak ada masalah. Cuma ini kan hukumnya sunnah. Paham? Hukumnya sunnah, setiap kali jima mandi. Kemudian setelah mandi mau melakukan hal yang sama lagi. Setelah itu mandi lagi. Nah, ini adalah hukumnya sunnah. Sekali saja boleh, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Haza azka wa atyabu wa athhar." Apa yang dilakukan ini, yang dilakukan oleh Rasulullah, mandi, diulangi lagi mandi, diulangi lagi mandi, ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua. Ightisalu al-mustahadati li kulli salatin. Mandi yang sunnah yang kedua adalah mandi bagi orang yang sedang mustahabbah, perempuan yang mustahabbah. Mustahabbah ini ya seorang perempuan yang darah mengalir terus-menerus di bagian kemaluannya, tapi bukan darah haid. Darahnya darah istihadah. Nah, perempuannya disebut dengan mustahadah. Kapan dia mandi? Setiap kali mau sholat. Anjurannya setiap kali mau sholat. Misalnya mau sholat zuhur nih, darahnya terus terus keluar. Dia mandi nanti zuhur. Nanti mau sholat asar, sebelum asar mandi lagi. Maghrib mandi lagi. Isya mandi lagi. Subuh mandi lagi. Mandinya seperti apa? Sama seperti mandi besar. Sama seperti mandi wajib. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Ummu Habibah ketika itu sedang istihadah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah ini untuk mandi setiap salat. Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang haid istihadah. Nah, sama Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Ummu Habibah ini untuk mandi setiap waktu salat. Jadi subuh mandi, zuhur nanti mandi lagi, asar mandi lagi. Tapi itu hukumnya sekedar sunnah. Tapi kalau tidak mandi, boleh, tidak ada masalah. Baik, yang ketiga, al-ightisalu ba'dal ighma. Dianjurkan mandi
setelah siuman dari pingsan. Disunnahkan untuk mandi besar kapan? Setelah siuman dari pingsan. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir-akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira 3 hari atau 2 hari sebelum meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu kisahnya bahwa Nabi ketika itu jatuh sakit kuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau berdiri hendak mengimami sholat sahabat-sahabat ketika itu, Rasul pingsan lagi. Setelah pingsan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siuman meminta kepada Aisyah ketika itu, wahai Aisyah, bawakan aku sewadah air. Dibawakan oleh Aisyah sewadah air. Rasul menyiramkan air tersebut ke seluruh tubuhnya. Lalu kemudian sisanya Rasul gunakan untuk berwudu. Nah, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau berdiri bangun, ingin mengimami para sahabat yang sedang menunggu untuk sholat, bangun Rasul, gak berapa lama bangun mau melangkah, pingsan lagi yang kedua kalinya. Rasul pingsan yang kedua kalinya. Setelah beliau siuman dan meminta kepada Aisyah, Aisyah tolong ambilkan lagi air, sewadah air. Diambilkan oleh Aisyah, kemudian Rasul baluri lagi air itu ke seluruh tubuhnya dan beliau berwudu. Gak berapa lama Rasul mencoba untuk bangun, berdiri, melangkah, hendak mengimami sahabat ketika itu, mau sholat. Akhirnya Rasulullah jatuh lagi, pingsan yang ketiga kalinya. Nah, Rasul SAW melihat bahwa beliau sudah tidak kuat lagi, tidak mampu untuk mengimami para sahabat. Aisyah memerintahkan panggil Abu Bakar dan perintahkan Abu Bakar untuk menggantikan saya mengimami sahabat. Akhirnya ketika itu yang mengimami para sahabat sebagai ganti Rasul adalah Abu Bakar. Nah, dari potongan kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa setiap kali seseorang sembuh atau siuman dari pingsannya, dia dianjurkan untuk mandi, mengguyurkan seluruh air ke tubuhnya. Kalau memang tidak membahayakan sakitnya. Ada orang misalnya tidak ada sakit, tidak ada apa, tiba-tiba mungkin dia saking gembiranya dapatkan kabar pingsan saking gembiranya. Ada juga dia mendapatkan kabar yang sangat menyedihkan, ketika itu ada informasi apa, kemudian dia dengar informasi itu, dia kaget pingsan. Nah, ketika seorang itu bangun dari pingsannya, dianjurkan untuk mandi. Baik, yang keempat. Al-ightisalu min daf'il musyrik. Dianjurkan mandi ketika selesai menguburkan orang yang musyrik, orang yang kafir. Dan ini terjadi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi mendapatkan kabar pamannya Abu Thalib meninggal. Pamannya Abu Thalib ini kan meninggal dalam kondisi kafir kan ya. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali, karena Ali itulah putranya Abu Thalib. Kata Rasulullah, "Izhab fawarihi." Wahai Ali, kamu pergi kuburkan ayahmu. Falamma waraituhu raja'tu ilaihi. Setelah aku menguburkan ayahku tadi, aku pun pulang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu mengatakan kepadaku, "Iltasil." Mandi kamu wahai Ali. Ada perintah Rasul di sana, yaitu mandi. Ali disuruh mandi setelah menguburkan ayahnya yang ketika itu sedang kafir, musyrik, masih musyrik, meninggal dalam kondisi musyrik. Baik, yang kelima sekarang. Al-ightisalu lil'idaini. Mandi untuk menghadiri 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sekaligus Yaumi Arafah dan di hari Arafah juga. Jadi ada 3 di sini di poin yang 5 ini. Mandi Idul Fitri, Idul Adha dan hari Arafah. Baik, hal ini sebagaimana ditanyakan, seorang laki-laki bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, kapan seseorang itu disunahkan untuk mandi?" Kata Ali menjawab, "Igtasil kulla yaumin in syi'ta." Mandi setiap hari, kata Ali bin Abi Thalib.
Kalau bisa mandi, mandi setiap hari. Ya sehari sekali. Faqala la al-ghusl alladhi huwa al-ghusl. Wahai Ali, bukan maksud saya mandi biasa. Bukan mandi karena gerak, bukan mandi karena ya kebiasaan, bukan. Maksud saya mau bertanya di sini adalah mandi di mana mandi itu disunnahkan, dianjurkan. Kata Ali bin Abi Thalib, qala yaumul jum'ah. Mandi di hari Jumat. Wa yauma Arafah, mandi di hari Arafah. Wa yauman nahar, mandi di hari Idul Adha, yaumun nahar. Wa yaumal fitri, dan mandi di hari Idul Fitri. Nah, inilah hari-hari di mana dianjurkan untuk mandi. Kapan itu? Misalnya di hari Arafah. Hari Arafah. Ya misalnya kalau kita besoknya mau puasa Arafah, sebelum kita sahur atau setelah sahur, mandi. Tidak ada masalah. Kapan kita mandi Yaumun Nahar, Idul Fitri atau Idul Adha? Ya sebelum kita berangkat ke lapangan. Baik. Yang keenam. Al-ghuslu min ghuslil mayyit. Kapan seseorang itu dianjurkan untuk mandi? Setelah dia memandikan mayat. Paham nih yang keenam? Jadi dianjurkan seseorang itu mandi setelah dia memandikan jenazah. Siapa di antara ibu-ibu yang di sini pernah memandikan jenazah? Masya Allah. Setelah itu mandi lagi kan? Iya. Kalau nggak mandi, berdosa tidak? Tidak. Anjurannya mandi lagi. Setelah kita memandikan jenazah, selesai, lalu kemudian kita dianjurkan untuk mandi. Baik. Yang berikutnya, al-ghuslu lil ihrami bil umrati awil hajj. Mandi ketika hendak berpakaian ihram untuk mengerjakan ibadah umrah dan ibadah haji. Ibadah umrah atau ibadah haji. Jadi ketika kita mau berniat ihram atau ketika laki-laki ingin memakai pakaian ihramnya, berniat ihram, nah sebelum dia berpakaian ihram, sebelum berniat ihram, maka dianjurkan untuk mandi. Berikutnya, al-ghuslu lidukhuli Makkah. Mandi di saat mau masuk kota Mekah. Ini sunnah juga yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mau masuk Mekah, beliau nggak langsung masuk. Beliau nggak langsung masuk ke kota Mekah, tapi di perbatasan itu beliau singgah dulu, nginap di sana. Kemudian beliau mandi dulu, bersih dulu. Setelah beliau bersih, mandi seperti mandi wajib, baru kemudian Rasul di siang harinya masuk ke kota Mekah. Baik, para hadirin oleh Allah SWT, kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu at-taharatu bis-sa'id. Bersuci dengan debu. Ini disebut dengan apa? Tayammum. Ya, bersuci dengan debu. Masyru'iyyatuhu. Apa yang mensyariatkan ibadah ini? Ibadah bersuci dengan debu ini tentu firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mensyariatkannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini, jika kalian sakit atau ketika kalian safar, atau mungkin di saat itu kalian sedang buang hajat, atau kalian sedang melakukan hubungan badan dengan istri misalnya, tapi untuk bersuci tidak ada air. Safar nih, enggak nemu air. Yang kedua, ya mungkin dalam kondisi dia sedang berhadas kecil, apakah itu karena kencing, apakah karena itu dia buang air besar, atau dia hadas besar karena dia mendatangi istrinya, berhubungan dengan istrinya. Nah, dalam kondisi seperti itu, falam tajidu ma'an, kalian enggak menemukan air, enggak ada air. Kata Allah, solusinya adalah fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka boleh dengan
tayamum menggunakan debu yang suci. Paham? Baik, fatayammamu kata Allah di sini. Maka boleh digantikan dengan tayammum, menggunakan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum kata Allah, caranya adalah cukup diusapkan debu tersebut ke wajah kalian, wa aidikum min, dan usapkan ke tangan. Udah cukup, begitu aja caranya. Jadi tidak perlu, Ustadz saya ini kan sedang junub. Gimana cara mengangkat hadas besarnya sedangkan air nggak ada? Apakah kami harus berguling-guling tuh di debunya? Guling-guling supaya semua badannya kena debu. Kayak kucing ya, kucing suka gitu ya. Ayam juga ya. Ya, apakah kayak kucing gitu kami harus berguling-guling gini? Pernah juga dulu di zaman sahabat seperti itu. Jadi ini bukan lelucon ya, Bu. Pernah dulu, kalau nggak salah sahabat Ammar bin Yasir, di sini disebutkan, Ammar bin Yasir juga pernah melakukan hal yang sama. Ketika beliau sedang junub, tapi beliau cari-cari air nggak ketemu. Apalagi untuk mandi itu kan airnya harus banyak. Lalu kata beliau, fatama'aktu. Jadi aku sempat berguling-guling di debu-debu itu. Kayak ayam, kayak kucing itu. Supaya memang seluruh tubuhnya terkena debu itu. Kata Rasulullah SAW, cukup bagi kamu, wahai Ammar, memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah, lalu usapkan ke wajah, setelah itu usapkan ke tangan. Begitu, cukup begitu saja. Baik. Nanti kita akan sebutkan beberapa perkataan para ulama terkait dengan itu. Kita akan masuk pada poin yang berikutnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan bahwa bolehnya tayamum ini jika tidak menemukan air. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innas sa'ida at-tayyiba tahurul muslim wa illam yajidil ma' 10 sinin." Rasul mengatakan sesungguhnya bertayamum menggunakan debu yang suci itu adalah bagian daripada cara bersuci umat Islam. Jadi cara bersuci umat Islam selain dengan menggunakan air, boleh juga dengan debu. Fa illam yajidil ma' 10 sinin. Walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Walaupun selama 10 tahun dia tidak menemukan air, boleh selama 10 tahun itu dia bersuci menggunakan debu. Baik. Kapan saja seseorang itu dibolehkan menggunakan debu? Di saat dia ingin bersuci. Kapan saja? Pertama, karena tidak adanya air. Jadi kapan itu? Karena tidak mendapatkan air. Atau mungkin kehabisan air. Itu yang pertama. Yang kedua, ya karena sakit. Yang kedua karena sakit. Karena sakit di sini, ya dilihat ya sakitnya ya. Kalau sakitnya ringan dan boleh kena air, maka nggak boleh tayamum. Paham? Jadi yang kedua ini karena apa tadi? Karena sakit. Tapi sakitnya dilihat. Sakitnya sakit apa? Sakitnya sakit gigi, Ustaz. Lah, sakit gigi apa kaitannya dengan wudhu? Kalau sakitnya adalah sakit yang akan membahayakan dirinya, karena kata dokter sakitnya ini nggak boleh kena air. Ada luka misalnya di bagian tempat wudhunya ada yang luka. Kata dokternya jangan kena air dulu ya. Nah, itu berarti boleh dia ganti dengan tayamum. Atau mungkin dia sudah boleh kena air, tapi kata dokter ini akan memperlambat kesembuhan. Memperlambat kesembuhan. Lukanya udah agak kering gitu, udah sedikit kelihatan kering. Nanti kalau kena air, ini kesembuhannya jadi lama. Maka dalam kondisi seperti ini boleh dia mengganti dengan tayamum. Yang ketiga, seseorang itu boleh mengganti wudhunya atau mandi wajibnya dengan menggunakan debu di saat syiddati barodin, yaitu dingin sekali, cuacanya sangat dingin sekali. Sangat dingin sekali. Boleh bagi dia untuk
menggantinya dengan mengusap wajahnya dan punggung telapak tangannya dengan debu. Baik, kita akan sebutkan satu persatu dalilnya. Yang pertama tadi, kapan boleh seorang itu menggunakan debu untuk bersuci? Karena apa tadi? Karena tidak ada air. Kita sebutkan hadis Imran bin Husain. Beliau pernah berkata, kami bersama Nabi SAW di situ safar. Saya pernah menemani dan beberapa para sahabat ketika itu menemani Rasul ketika safar. Fasalla bin nas. Nabi SAW pun mengimami sahabat ketika itu. Fa idza huwa birajulin mu'tazil. Sedangkan dia ketika itu adalah orang yang menyendiri. Jadi ada seorang sahabat kok menyendiri nih, padahal yang lain udah pada sholat nih. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Ma mana'aka an tusalli?" Apa yang menghalangi kamu enggak sholat ikut bersama kami tadi berjamaah? Kok kamu menyendiri di pojokan sana? Kok enggak ikut sholat? Dijawab, "Asabatni janabatun wala ma." Saya ya Rasulullah sedang dalam kondisi junub. Saya udah mutar-mutar nyari air, enggak ketemu air nih. Nggak mungkin saya sholat dalam kondisi junub. Makanya ketika Rasul sholat mengimami dan para sahabat ikut sholat, ya saya mojok aja di sana. Saya tahu bahwa saya dalam kondisi tidak bersih. Nah ketika itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik." Cukup bagi kamu menggunakan sa'id. Sa'id itu tadi apa? Debu. Cukup bagi kamu menggunakan debu. Diajarkan oleh Rasulullah SAW caranya begini selesai. Sa'id. Sa'id pakai dal. Sa'id. Ya. Sa'id. Debu. Bisa diterjemahkan dengan debu. Nanti kita akan bacakan perkataan para ulama tentang tafsiran kata sa'id ini. Nanti ada tafsiran para ulama terkait dengan kata sa'id. Apa saja yang dimaksud dengan kata sa'id ini. Baik. Tadi sebab yang kedua bolehnya seorang itu menggunakan debu saat bersuci. Apa tadi sebabnya? Karena sakit. Ya, kita bacakan dalilnya. Kita bacakan dalilnya hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Kharajna fi safarin. Ketika itu kami pernah bersafar. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajja fi ra'sihi. Ada teman kami satu safar bersama kami, kepalanya kena batu sampai luka berdarah, pendarahan kepalanya. Nah, di malam hari sahabat yang terluka ini tadi tidur istirahat malam, fahtalam, mimpi basah dia. Bisa ya ada orang sakit, sakit tapi di malamnya bisa mimpi. Tapi ini terjadi. Ini pada diri sahabat Nabi. Fasa'ala ashabahu, dia bertanyalah kepada sahabat-sahabatnya. Hal tajidu li rukhsatan fit tayammum? Apakah kondisi saya saat ini yang luka di kepala, masih pendarahan, tapi saya sedang mimpi basah, semalam mimpi basah. Saya dapat keringanan enggak untuk bertayamum? Bertanya kepada teman-temannya. Saya boleh enggak diganti saja dengan tayamum? Karena kepala saya luka nih. Lalu kemudian para sahabat-sahabatnya yang bareng safar dengan beliau itu menjawab, "Ma tajidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'." Enggak ada keringanan bagi kamu untuk bertayamum. Karena air ada. Kata beliau. Karena air ada. Ini para sahabat-sahabatnya jawab nih. Kemudian kamu mampu menggunakan air. Kan yang terluka itu bagian kepala doang sedikit. Mungkin di sini. Yang sisa yang lebih banyak itu kan bisa menggunakan air. Nanti yang bagian luka itu gimana caranya? Ya ternyata yang bagian luka itu juga disiram dengan air. Lalu kemudian setelah dia mati langsung sahabat itu. Subhanallah. Ini makanya hati-hati nih. Ini dia sahabat ini meminta fatwa, bertanya kepada sahabat yang dia nggak tahu jawabannya, tapi dia memberanikan diri untuk menjawab. Salah menjawab fatal akibatnya. Dijawab, kamu nggak boleh, nggak ada keringanan bagi kamu. Kamu harus mandi. Mandi dia. Habis mandi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diadukanlah perkara ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika itu terlihat wajahnya seperti apa ya? Ya marahlah. Sesungguhnya kalian telah membunuh sahabat kalian sendiri.
Kaget para sahabat-sahabat ketika itu karena salah dalam berikan fatwa. Bahkan Rasul mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Kalian semuanya telah membunuh dia. Semoga kalian celaka, binasa kalian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala sa'alu idza lam ya'lamu? Kenapa kalian kalau enggak tahu bertanya? Marah Rasul ketika itu. Kalian kenapa sembarangan memberikan fatwa? Kalau kalian enggak tahu, bilang enggak tahu, Allahu a'lam. Kemudian bertanya. Kan ada Rasul, ada saya, gitulah bahasanya. Kenapa enggak tanya kalau enggak tahu? Fa innama syifa'ul 'ai as-su'al. Karena obat daripada kebodohan itu adalah bertanya. Kalau enggak tahu bertanya. Innama kana yakfihi an yatayammam. Seharusnya orang itu boleh dia bertayamum, kata Rasulullah. Enggak ada masalah, boleh dia bertayamum. Kalian sudah membunuh sahabat tersebut. Marah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bolehnya seseorang itu mengganti air dengan debu di saat ingin mengangkat hadas besar. Mau hadas besar, mau hadas kecil, boleh diangkat dengan menggunakan debu. Kemudian yang ketiga, tadi disebabkan apa? Karena cuacanya sangat dingin. Dan ini nggak mungkin didapati di Indonesia ya. Di mana sih di Indonesia yang paling dingin? Paling di puncak ya. Ada lagi selain di puncak di mana? Ada mungkin di Jawa itu katanya di Wonosobo apa? Dieng atau di mana itu? Nah, kalau tingkat kedinginannya itu tidak membahayakan kesehatan kita, tidak sampai membahayakan kesehatan, maka dia tetap wajib menggunakan air. Kecuali kalau memang dia berada di suatu tempat yang dingin sekali. Sampai kalau berpakaian itu sampai 3 lapis, 4 lapis. Ini udah pakai jilbab, pakai lagi jilbab yang kedua, pakai lagi jilbab yang ketiga. Kemudian matanya doang yang kelihatan. Ada sampai begitu, saking dinginnya. Kaos kaki aja sampai 3 lapis, 4 lapis gitu. Mungkin di sekitar rumahnya keluar salju, rumahnya ditutupi salju. Mau keluar aja udah malas gitu. Kondisinya seperti itu. Nah, maka kalau dia mendapati kondisi yang begitu parah, cuacanya dingin sekali, maka dia boleh ganti dengan tayamum. Boleh, tidak ada masalah. Sebagaimana hadis Ammar bin Al-As. Lamma bu'itsa fi ghazwati dzati salasil. Kami dulu pernah diutus oleh Nabi untuk berperang, nama peperangannya adalah Zatu As-Salasil. Peperangannya bernama, coba kita ganti ini ya Bu. Peperangannya tadi namanya Zatu As-Salasil. Nah, kata Ammar bin Al-As mengatakan, ketika itu kami diutus untuk melakukan perjalanan berperang. Nah, Ammar bin Al-As di malam harinya tidur, mimpi basah. Mimpi basah. Fahtalamtu, kata beliau. Aku pun mimpi basah. Di malam yang begitu dingin sekali. Fa ashfaqtu in igtasaltu an ahlak. Aku sudah melihat bahwa kalau aku memaksakan mandi, maka aku akan celaka. Dalam kondisi ini sehat nih. Tapi kalau berusaha memaksakan diri mandi, bisa jadi saya sakit gitu. Saya celaka. Fatayammamtu summa shallaitu bi ashabi salatas subuh. Lalu kemudian aku pun mengambil keputusan untuk bertayamum. Lalu aku mengimami salat subuh ketika itu. Lihat. Ingat. Kapan boleh menggantinya dengan tayamum? Ketika kita mengira kalau kita menggunakan air kita akan sakit. Bukan karena malas. Beda nih. Ada orang mau menggunakan air mandi karena malas, dingin banget gitu. Alasnya dingin dan malas. Nggak bisa seperti itu. Alasan yang tepat adalah jika kita punya sakit apa, kalau mungkin kena air, menggunakan air menggigilnya sampai lama, sampai kadang pingsan atau apa, membahayakan diri kita lah. Maka dalam kondisi seperti itu boleh bertayamum.
sebagaimana yang dilakukan oleh Ammar bin Al-As tadi. Beliau melakukan itu. Bahkan beliau mengimami salat. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru dzalikalah. Lalu ketika kami pulang dari peperangan, ya kami cerita di antara pengalaman-pengalaman perjalanan kami ceritakan ke Rasulullah. Di antaranya adalah peristiwa ini. Diceritakan oleh Ammar bin Al-As. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ammar, shallaita bi ashabika wa anta junubun?" Wahai Ammar, kamu salat mengimami sahabat-sahabat yang lain padahal kamu sedang junub? Ketika itu Ammar menjawab, "Zakartu qaulallahi ta'ala." Aku mengingat firman Allah ya Rasulullah, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Aku ingat firman Allah itu. "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Nah, ketika aku ingat firman Allah itu, aku mengambil keputusan untuk bertayamum karena aku tidak ingin menyakiti diriku sendiri ya Rasulullah. Fatayammamtu summa shallaitu. Lalu kemudian aku bertayamum dan aku mengimami salat. Fadhahika Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yakul syai'an. Rasul pun tersenyum melihat jawaban Ammar tadi. Tersenyum dan beliau tidak mengucapkan satu kata apapun. Tidak mengatakan itu salah, itu keliru, kamu harus mengulangi salatmu dan seterusnya. Enggak. Rasul cuma senyum melihat peristiwa yang terjadi pada Ammar tadi. Lalu kemudian Rasul tidak mengucapkan satu kata apapun lagi. Ini menunjukkan bahwa Rasul mensetujui apa yang dilakukan oleh sahabat Ammar bin Al-As. Baik, kita akan membahas sedikit makna sa'id. Apa yang dimaksud dengan sa'id ini? Tadi kalau saya terjemahkan sa'id tadi apa? Debu. Itu salah satu tafsiran ya. Salah satu tafsiran, yaitu sa'id diterjemahkan adalah al-ardu, tanah. Tanah atau debu, itu adalah sa'id namanya. Baik. Yang kedua, kullu turabin tayyib, setiap debu yang yang suci. Kalau yang pertama tadi tanah, al-ardu. Al-ardu itu tanah. Tanah, bumi, ini pokoknya apa aja itu namanya al-ard, tanah. Nah, kalau yang kedua, tafsir yang kedua adalah debunya. Ada mungkin tanah yang enggak ada debunya, kayak tanah tanah liat ya. Tanah liat, dia tanah, memang tanah gitu. Nah, itu tafsiran yang pertama, sa'id. Ada yang kedua mengatakan setiap tanah yang punya debunya, yang ada debunya. Kalau dia enggak ada debunya ya dihancurin. Dihalusin jadi debu. Jadi dia tafsir yang kedua adalah debu. Tafsiran yang ketiga ini dikuatkan oleh Abu Ishaq. Beliau mengatakan bahwa sa'id itu adalah semua yang ada di permukaan bumi. Semua yang ada di permukaan bumi itu disebut dengan sa'id. Paham? Apa misalnya? Semua yang ada di permukaan bumi ini. Batu. Kayu, dia bagian di atas permukaan bumi ya. Pohon berarti ya. Pohon. Pasir. Dinding dilihat. Kira-kira dinding itu ada debunya nggak? Karena ini kan sebenarnya kan udah dicat nih ya. Sepertinya ada sih. Ada, walaupun nggak kelihatan dengan mata kepala kita ya. Sepertinya ada. Boleh? Boleh. Karena dia bagian daripada apa yang ada di atas permukaan bumi. Kalau pesawat di bagian permukaan bumi enggak? Di atas permukaan bumi atau dia di atas atau di atas permukaan bumi benar apa dia terbang di atas permukaan bumi? Nah, ini yang menjadi masalah. Karena yang dimaksud di sini adalah wajhul ar, apa saja yang ada, berarti yang menyatu dengan bumi gitu. Nah, seperti bis, seperti apa lagi? Kereta, pesawat. Nah, itu boleh nggak kita bertayamum di sana? Kata para ulama, kalau memang kita tadi sudah mendapatkan pada diri kita hal-hal yang membolehkan bertayamum, misalnya karena tidak ada air, nggak ada air nih kita, ada air tapi sekedar untuk minum, berarti boleh bertayamum. Atau kita sedang sakit, maka apakah kita boleh bertayamum di saat kita sedang berada di bis, di kapal atau di pesawat? Allah alam bisawab, pendapat yang kuat kalau memang kita melihat
di bis itu di dinding-dindingnya ada debu-debunya, boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, boleh. Ya kalau ada nggak boleh. Kalau ada nggak boleh. Pokoknya kalau masih ada air, kan tadi apa yang menyebabkan boleh? Karena tidak ada air. Kedua, karena sakit. Yang ketiga karena dingin sekali. Ustadz, saya sedang berada di kereta. Di kereta itu saya sudah ke toilet, saya lihat airnya nggak ada. Saya sudah pastikan. Sedangkan saat ini saya ingin mengerjakan sholat subuh. Sholat subuh itu kan waktunya mepet ya. Beda dengan zuhur asar nih. Kalau zuhur kita nanti udah tunda aja waktu zuhurnya, kita kerjakan di waktu asar masih boleh. Maghrib dengan isya ini saling berdekatan, berdekatan, bisa dikerjakan di salah satu waktu. Mau mengerjakan di waktu maghrib, isyanya boleh, maghribnya dikerjakan waktu isya boleh. Tapi kalau sholat subuh, keretanya nggak tahu kapan nyampenya. Sudah mau habis waktunya, udah lihat jam, kita udah panik sekali nih, udah setengah jam lagi habis waktu subuh. Kita udah mutar-mutar, kita udah coba cek toiletnya bau luar biasa, ya kan ya? Waduh, saya mau masuk toilet, jangan-jangan toiletnya di mana-mana ada najis nanti nih. Ya kan? Kita lihat juga air, waduh, airnya juga netes-netes dikit. Terus kita balik lagi tempat bangku kita lihat persediaan air minum kita tinggal 1 botol atau 2 botol lagi. Sedangkan kita nggak tahu berapa jam lagi, prediksi 2 jam lagi. Kalau iya nanti ada air di depan. Terus kami mau minum pakai apa dengan keluarga? Waduh, air cuma 2 botol. Berarti dalam kondisi seperti ini dia boleh apa? Tayamum, boleh, tidak ada masalah. Dia sudah berusaha tapi ya harus ada usaha untuk mencari air, harus ada usaha. Tapi kalau dia duduk tenang, dia jam udah panik, aduh setengah jam lagi, masih duduk aja di situ, nggak ada usaha. Aduh udahlah, daripada habis waktu setengah jam lagi, dia tayamum aja langsung. Dia pukul bagian mana dindingnya mungkin ada kelihatan debu, itu nggak boleh karena dia belum berusaha mencari air. Baik. Sekarang kita akan membahas bagian yang berikutnya, yaitu sifat bertayamum itu seperti apa caranya. Cara dan sifat tayamum itu seperti apa. Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa cara ya, beberapa cara tayamum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadaraba Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffahil ar wa nafakha fihima summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Ini cara yang pertama. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan contoh cara bertayamum. Pertama beliau pukulkan kedua telapak tangannya ini di atas muka bumi, di atas al-ard. Ini dipukulkan oleh beliau. Lalu fanafakha, beliau tiupkan. Kalau kebanyakan debunya ditiupkan. Nanti kalau langsung apa kan kayak bedak deh jadinya. Jadi ditiup, habis ditiup lalu diusapkan ke wajah. Diusapkan ke wajah, kira-kira sudah merata. Lalu langsung diusapkan di bagian kaffai. Kaffai itu ini. Kaffai. Kaffai itu adalah bagian punggung telapak tangan. Nih. Cukup. Itu aja, selesai. Itu untuk hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil seperti itu caranya, hadas besar juga seperti itu. Paham? Jadi untuk mengangkat hadas kecil caranya seperti apa tayamumnya? Ya sama seperti tadi. Kalau di hadas besar ya sama seperti itu juga. Ada ulama yang mengatakan memisahkan ya, ini memisahkan. Kalau dia sedang hadas besar maka tidak berlaku hukum tertib. Tahu tertib? Urutan. Yang pertama niat, kedua tadi basuh wajah, ketiga apa? Mengusap wajah, ketiga mengusap telapak tangan. Itu kan tertibnya. Nah, kalau dia sedang junub, boleh dia tidak tertib. Pernah dalam satu riwayat Rasul malah mengajarkan niat, habis niat Rasul tepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu beliau usapkan tangan dulu. Lalu wajah. Paham? Nah, itu kalau dia sedang hadas besar. Jadi kalau hadas besar boleh memilih antara tertib bagus, tidak tertib juga tidak ada masalah.
Nah, kita ambil satu pendapat saja supaya tidak tidak terlalu banyak memori-memori yang diingatan kita, karena terlalu banyak nanti jadi lupa juga. Mending satu aja kita pelajari dulu supaya kita bisa ingat betul ya. Saya ulangi lagi caranya tepukkan satu kali saja ke tanah atau ke dinding atau kemana yang ada debunya, ditiupkan. Kalau memang banyak, kalau nggak banyak nggak perlu. Setelah itu usap ke wajah. Setelah ke wajah cukup. Itu cara yang mudahnya. Mau cara yang kedua? Cara yang kedua mau? Bedanya 2 kali tepukan aja. Pertama untuk wajah, tepukan lagi. Yang kedua untuk punggung tangan. Cukup. Ada perbedaannya? Ada. Perbedaan yang kedua 2 kali tepuk. Mau cara yang berikutnya? Tapi kalau cara yang ketiga ini umumnya ya di Indonesia malah. Umumnya Indonesia. Di Indonesia karena mazhab Syafi'i, mereka itu caranya perbedaannya pada pengusapan tangan. Mereka itu sampai mana? Siku. Saudara-saudara kita di Indonesia karena mazhab Syafi'i, mereka itu sampai siku. Jadi tidak ada masalah, boleh. Bahkan mereka itu 2 kali tepukan, dan tepukan itu tidak boleh kena nanti karena dia berlaku pada mereka hukum mustakmal. Tahu mustakmal? Sehingga hati-hati banget. Nih saya contohkan. Tapi nanti hafal yang pertama tadi aja ya, Bu. Ini yang kedua, yang ketiganya hanya sekedar ya harus tahu aja sih sebenarnya. Supaya kita nggak kaget aja, jangan sampai nanti kok beda yang diajarkan sama Ustadz kemarin tayamumnya. Nah, jangan. Karena kadang-kadang kita ini bertengkar dengan saudara kita sama karena kita nggak tahu ternyata itu juga boleh gitu. Tapi kalau kita tahu boleh, kita nggak bakalan sampai mengingkari gitu. Oh, ternyata ada juga pendapatnya seperti itu. Baik, saya akan contohkan gini. Yang pertama, kenapa? Kemudian wajah. Kemudian diambil lagi tepukan yang kedua. Tepukan kedua. Untuk pengusapan tangan yang kanan. Kanan. Caranya gini. Nih. Punggungnya dulu nih. Punggungnya gini sampai ke siku. Sampai ke siku, putar lagi gini. Awas, yang ini jangan sampai tersentuh yang ini. Karena kalau tersentuh nanti dia mustakmal. Mustakmal tahu? Nanti ini jadi bekas. Bekas sudah nggak sah lagi nanti. Jadi hati-hati. Ini jangan sampai kena, yang ini telapak tangan ini jangan sampai kena karena ini ada debunya. Ya. Gini. Putar sampai siku, putar gini. Kemudian sampai sini. Langsung dibelok di sini. Itu. Udah selesai. Itu aja bedanya. Jadi bedanya hanya pada tangan. Kalau mazhab Syafi'i itu mereka mendefinisikan tangan itu adalah dari ujung jari sampai siku. Mereka samakan seperti wudu. Wudu kan sampai siku kan? Nah, mereka seperti itu, menyamakan tayamum juga sama seperti wudu. Jadi yang maksud tangan itu adalah sampai siku. Padahal hadis Nabi SAW diantaranya seperti hadis Ammar bin Yasid, Rasul SAW cuma mengusap bagian kafain. Namanya kafain itu adalah ini, punggung tangan saja. Cukup gini udah selesai. Ada hadisnya. Tapi kalau sampai siku nggak ada hadisnya ya. Tapi menyamakan perkara itu sama seperti wudu. Tapi itu tidak salah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Boleh saja. Mau sampai siku boleh, mau punggung aja boleh. Tidak ada masalah. Jadi kita pilih yang mana? Ya Allah alam bishawab, kalau saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan cukup sampai punggungnya saja. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan perkara itu. Baik. Selanjutnya, nawaqiduhu. Apa saja yang bisa membatalkan tayamum kita? Apa saja yang membatalkan tayamum? Yang pertama,
Yang pertama, apa saja yang membatalkan wudhu? Itu yang pertama. Pokoknya apa saja yang membatalkan wudhu, maka dia termasuk yang membatalkan tayamum. Ada orang habis tayamum, dia buang angin. Batal nggak tayamumnya? Batal. Kenapa batal? Karena pembatal wudhu. Baik. Kemudian yang kedua, wa yanquduhu aidan wujudul ma'i liman faqadahu. Batal tayamum seseorang ketika dia menemukan air. Ketika dia menemukan air. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Ada seseorang yang udah nyari-nyari kemana-mana nggak ketemu air. Dia bertayamum. Habis tayamum, nggak berapa lama tayamum, turun hujan. Paham? Tadi udah nyari-nyari. Oh, udah sholat nih, udah masuk waktu sholat. Bertayamum lah dia. Mau sholat, udah siap-siap mau sholat, turun hujan. Berarti air ada kan? Secara otomatis tayamumnya batal. Atau mungkin dia sedang sakit tadi, nggak boleh kena air. Tiba-tiba dapat telepon dari dokter. Kata dokter, sudah berapa hari sakitnya ibu? Sudah sekian. Coba saya ini dulu ceritakan bagaimana kondisinya. Alhamdulillah gitu. Sekarang udah boleh kena air ya bu. Tadi udah tayamum dia. Berarti batal tayamum. Kenapa? Karena dia sudah boleh kena air. Baik. Nah, itulah yang bisa membatalkan tayamum. Nah, bagaimana jika, ini ada satu kasus ya. Bagaimana jika seseorang itu menemukan airnya setelah sholat? Nah, apakah sholatnya diulang lagi? Atau cukup? Misal gini, kasusnya gini. Ada seseorang sholat menggunakan tayamum nih. Tayamum karena nggak ada air dia tayamum. Habis tayamum, sholat. Allahu Akbar. Selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuk kita lanjut gini perjalanan. Nggak berapa lanjutkan perjalanan. 5 menit, 10 menit. Ada di sana sumur. Ada air di sana. Nah gimana? Apakah dia ulangi sholatnya lagi? Batal karena tayamumnya tadi ketemu air di depan, ada sumur. Tadi dia udah berusaha nyari memang. Nggak ketemu. Dan dia tayamum sholat. Lanjutin perjalanan, ada air. Apa yang harus dilakukan? Ibu sholat lagi atau cukup sholatnya tadi? Hah? Cukup. Lah, tadi kita sudah sebutkan yang membatalkan tayamum apa? Ketika ada air. Masya Allah. Sholat lagi. Wudhu lagi. Sholat lagi. Kalau ibu lakukan yang itu. Jadi wudhu lagi, baru ulangi lagi sholatnya tadi. Masya Allah. Hal ini juga terjadi loh di zaman sahabat. Mereka beda pendapat juga, sama seperti ibu-ibu sekalian. Lihat, saya bacakan kisahnya. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan siapa? Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, ada 2 laki-laki yang sedang safar. Ini berdua nih, 2 laki-laki sedang safar. Kemudian masuklah waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat, mereka melihat tidak memiliki persediaan air. Lihat, ya coba lihat ada air enggak? Kamu ada air enggak? Enggak ada. Masing-masing doang enggak ada air. Fatayammama sa'idan thayyiban fasallaya. Kemudian mereka pun bertayamum menggunakan debu tadi. Setelah itu mereka sholat. Summa wajadal ma' fil waqt. Di waktu yang sama, enggak jauh. Bedanya enggak setengah jam, enggak 1 jam. Hampir waktu dekat lah. Pokoknya udah selesai sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak berapa lama ketemu air. Fa'ada ahaduhumal wudu wa shalla wa lam yu'idil akhar. Satu di antara 2 laki-laki tadi, dia berwudu lagi. Habis berwudu, dia ulangi sholatnya. Yang satunya enggak, dia tunggu aja. Temannya tadi tunggu sama teman dilihat wudu, habis wudu sholat. Yang satu dia enggak sholat, nunggu aja, ngelihat. Berarti ada khilaf kan di antara mereka berdua nih? Ada yang mengulangi sholatnya, ada yang cuma sekedar nunggu aja, nggak sholat lagi, nggak ngulangi lagi. Nah, kejadian ini kemudian mereka ceritakanlah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
ketika dikisahkan dari awal, dari A sampai Z, lalu Rasul berkata kepada yang pertama, Rasul berkata kepada yang mengulangi, bukan mengulangi, yang tidak mengulangi sholatnya. Apa kata Rasulullah kepada sahabat itu? Asabtas sunnah wa ajza'atka sholatuka. Kata Rasulullah, kamu sudah benar. Kamu sudah sesuai dengan sunnah, kata Rasulullah. Yang tidak mengulangi sholat ya. Apa kata Rasulullah? Kamu sudah benar. Kamu sudah sesuai dengan sunnah. Dan sholatmu sudah dianggap sah. Paham? Lalu apa kata Rasul SAW kepada sahabat yang kedua? Kata Rasulullah, lakal ajru marratain. Kamu mendapatkan 2 pahala. Pahala sholat yang pertama, pahala sholat yang kedua. Jadi dua-duanya dibenarkan oleh Rasul SAW. Yang pertama, yang benar. Berarti yang pertama adalah yang benar. Kenapa? Karena itu sesuai dengan sunnah. Itu sudah benar kata Rasul. Asabtas sunnah. Kamu sudah benar. Itu sudah sesuai dengan sunnah. Sholatmu sudah sah kata Rasulullah. Kalau tidak diulang juga nggak ada masalah. Yang kedua Rasul mengatakan kamu mendapatkan 2 pahala. Baik. Berarti yang benar mana? Yang pertama. Sebenarnya sudah cukup. Ustadz, saya masih ragu-ragu. Mau sholat lagi? Ya silahkan. Sholat yang pertama hukumnya wajib. Sholat yang kedua itu sunnah. Dia dapat 2 pahala. Pahala 1 wajib, 1 yang sunnah. Kalau ditanya mana yang lebih banyak pahalanya? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu orang lebih banyak kuantitas ibadahnya, belum tentu berkualitas ya. Paham? Paham ya? Ada satu amalan yang sesuai dengan sunnah, yang sudah dibenarkan hadisnya, dia amalkan. Amalnya nggak banyak. Ada orang yang dia beramal banyak sekali, sampai 3 jam, 4 jam dia beramalkan satu zikir misalnya. Belum tentu yang melakukan satu amal yang banyak ini pahalanya lebih banyak. Contoh dekat aja gini. Ada seseorang masuk masjid. Masuk masjid, kan ada sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Dia juga bisa sholat duha ya kan? Bisa juga dia tadi barusan wudu, sholat apa lagi? Sholat wudu kan ya? Paham nih? Berarti 3 sholat. Sholat pertama dia sholat tahiyatul masjid dulu. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naik lagi dia, saya mau sholat duha. Sholat duha. Tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid udah tadi? Sholat wudu dulu deh ya. Misalnya wudu dulu. Kemudian assalamualaikum, assalamualaikum. Sholat tahiyatul masjid dia berdiri lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian yang ketiga dia mau sholat duha nih. Karena ustadznya belum datang. Mending saya berdiri lagi sholat duha. Assalamualaikum, assalamualaikum. Berapa kali sholat dia? 3 kali sholat. Datang orang yang kedua, ibu-ibu juga sama. Dia sholat dengan 1 kali. Tapi dia gabungkan niatnya. Dia tadi niatnya sebelum dia takbir misalnya, saya mau sholat tahiyatul masjid, saya mau sholat duha sekalian, saya mau sholat tadi saya tadi barusan berwudu, saya mau sholat wudu sekalian. Udah 1 kali, Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Sama nggak pahalanya? Sama. Mana yang lebih banyak pahalanya? Bisa jadi orang yang kedua yang mengerjakan sholat dengan 1 kali sholat. Kenapa? Karena dia sholatnya dengan apa? Dengan ilmu. Enggak, orang yang kedua kan 1 kali sholat tadi. Tapi niatnya digabungkan. Bisa jadi kata para ulama yang banyak pahalanya adalah orang yang kedua. Yang 1 kali sholat tapi niatnya banyak. Kenapa? Karena dia mengamalkan satu ibadah itu dengan ilmu. Dia menuntut ilmu. Oh ternyata boleh seperti itu. Digabungkan sholatnya karena dia sholat sunnah semua. Digabungkan. Jadi ada kualitas dari ibadah yang dia lakukan itu. Paham? Baik, artinya saya juga tidak menyalahkan kalau ada orang yang bangun lagi, assalamualaikum, assalamualaikum, silakan, tidak ada masalah. Dia bangun lagi, assalamualaikum, assalamualaikum, sholat lagi, tidak ada masalah, silakan. Dia bedakan masing-masingnya. Tapi tidak mesti ya orang yang seperti ini lebih bagus dan lebih banyak pahalanya daripada orang yang kedua tadi gitu. Baik. Berikutnya, man kana bihi jurhun qad laffahu aw kasrun qad jabarahu faqad saqata anhu ghuslu zalikal mawdi'
wala yalzamuhu al-mashu alaihi wala tayammamu lahu. Lihat, ada faedah yang beliau sebutkan di sini. Kalau ada seseorang yang sedang luka, lalu lukanya itu dibalut, sudah? Atau ada orang yang mungkin patah tulang. Nah, sehingga itu apa namanya? Orang patah tulang itu diperban ya? Hah? Di gips ya? Beda. Kalau perban itu yang luka kan? Luka lalu diperban. Ada orang yang patah tulang, tapi kan biasanya ada balutan gitu di tangannya. Nah, bismillah. Faqad saqata anhu ghuslu zalikal maudi. Maka bagian yang tadi diperban atau yang patah tulang tadi itu udah nggak perlu lagi terkena air, nggak perlu dibasuh dengan air. Wala yalzamuhu al-mashu alaihi, dan juga tidak mesti harus diusapkan. Tahu diusapkan? Air dimasukkan ke tangan, terus airnya itu dibuang, kemudian diusap. Nggak perlu kata beliau. Udah tinggalkan aja. Bagian yang mana terkena air, yang boleh kena air dari bagian sini aja yang kena air. Siram, ini jangan kena air gitu. Kalau dia mau mandi junub, udah selesai. Jadi dia nggak boleh tayamum ya. Paham ini? Nggak boleh tayamum karena sebagian besar dari anggota tubuhnya itu boleh terkena air. Karena sebagian kecil doang, umpamanya sebagian sini nih, ya udah berarti bagian ini aja yang nggak perlu kena air gitu. Kecuali sebagian besar dari anggota wudunya atau anggota badannya itu memang luka, terlalu banyak lukanya gitu. Maka kondisi seperti ini dia boleh menggantinya dengan tayamum. Paham? Ini ada orang kena impus doang gini dikit. Kena impus nih. Boleh nggak dia tayamum? Ya kalau dia sakitnya kata dokter dia boleh kena air, nggak boleh tayamum ya. Dia cuma impus. Ustadz, impus itu karena dia lemas, nggak bisa, makanya dia diimpus. Ya sudah, kalau memang kondisinya dia lemas, nggak bisa berjalan sendiri, ada nggak yang jagain waktu itu? Ada. Kalau ada, minta tolong kepada yang jagain anaknya, ambilkan air, diwudukkan orang tuanya. Paham? Diwudukkan. Ustadz nanti basah kasur orang. Ya kita ambil lah sesuatu yang bisa menghalangi supaya tidak basah orang tua kita. Misalnya ambil handuk 2-3 taruh di badan orang tua kita. Terus wajahnya kita usapkan dengan tangan. Jangan banyak-banyak airnya. Jangan satu untuk wajah, satu satu gelas. Tuangkan ke wajah orang tuanya, jangan. Ambil dikit aja, penuh satu telapak tangan ini udah cukup. Ini udah, kemudian kita siramkan ke wajahnya, tinggal kita ratakan aja, cukup. Saya kira kalau dia cuma satu cidukan air gini aja, itu paling netesnya sedikit gitu, nggak sampai basah. Ya iyalah basah kalau dia kasih satu gayung di wajahnya, basah semua, wajah ibunya pun ikut basah. Dibantu ibunya atau orang tuanya yang sedang sakit berbaring, diwudukkan, ambil satu cidukan air, kemudian disiramkan pelan-pelan ke wajahnya. Kemudian ambil tangannya, dialasi dengan handuk, siramkan sedikit di tangan kita, ciduk lagi gini. Kemudian kita siramkan ke tangannya gini, kita alirkan, kita ratakan lagi. Cukup satu kali. Kemudian yang mana tangan impus, tangan kanan ini, misal tangan kanan. Ya udah, ambil lagi air, yang tidak diimpusnya aja kita siram, kemudian kita ratakan. Kemudian jari-jarinya sedikit digini-giniin, bagian ini udah biarin aja. Paham? Ustadz, di saat itu tidak ada yang jaga. Sedangkan waktu sholat udah masuk, mau jalan sendirian ke toilet mau berwudu, kayaknya nggak mungkin sambil bawa impusnya, kemudian dalam kondisi sempoyongan, bisa jadi jatuh nanti. Ya sudah, dalam kondisi seperti itu karena waktunya udah mepet sekali, dia boleh tayamum. Karena memang tidak ada yang membantu ketika itu, apalagi sholat subuh ya, kasihan sholat subuh udah mau masuk habis waktunya lagi. Ya udah, dalam kondisi seperti itu dia boleh tayamum karena dia sudah berusaha, takut nanti begini. Adalah alasan-alasan yang menjadikan dia tidak bisa menggunakan air. Tapi selama dia sakit itu, kata dokter, boleh dia kena air, tidak boleh kita ganti dengan tayamum. Boleh kata dokternya kena air. Ustadz, dia diimpus, tapi karena sakitnya panas atau apa, demam, kata dokternya jangan kena air dulu. Nah, berarti dia boleh tayamum. Bisa dibedakan itu?
sebagian ulama ada yang membolehkan gitu, tapi sebagiannya enggak. Sebagian ulama ada yang mengatakan enggak sah. Kenapa? Karena kita usahakan air yang kita wudukan ke kita atau ke orang lain itu usahakan airnya ada mengalir. Dia mengalir. Kalau gini kan lumayan nih ada air kan. Kalau disiramkan sini kan ada air kan, ngalir. Tapi kalau semprotan itu wajahnya mungkin disemprot atau ke tangannya kali ya, kan airnya sedikit sekali. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan itu tidak cukup, paham? Sebenarnya lebih efektif dia yang disemprotan itu. Jadi airnya nggak banyak, ya kan? Bahkan dia lebih mudah ratanya. Semprotin aja gini, kayak nyemprotin tanaman. Kemudian tinggal kita ratakan. Mungkin dia tidak akan banyak menetesnya. Ada tapi nggak banyak menetesnya. Tapi wallah alam lebih baik kita tidak menggunakan itu. Walaupun ada yang membolehkan ya, ada silahkan. Kalau mau dengan seperti itu silahkan. Karena tidak ada yang jaga misalnya. Kita siapkan, ini nanti kalau masuk waktu, saya mau pulang dulu ibu, saya mau ada ini, ngerjakan ini. Nanti kalau mau waktu masuk, ini saya siapkan airnya di sini ya. Insya Allah ibu gampang menggunakannya. Ya silahkan, tidak ada masalah. Siapkan tadi semprotan kayak mau setrikaan tau kan. Nah, siapkan itu, tapi jangan diisi sabun. Isinya air putih. Buat semprotan. Boleh, ada yang membolehkan. Tapi lebih baiknya dengan menggunakan air yang betul-betul dia mengalir. Ada airnya gitu. Airnya kalau disiram gini langsung mengalir gitu di airnya. Nah, tinggal kita ratakan. Itu yang lebih baik. Iya. Yang wajib aja. Kalau bisa yang sunnah bagus. Misalnya kita bantu kumur-kumur. Kumur-kumur nggak bisa saat dia udah gini. Ya kita basuh bagian mulutnya aja. Misalnya dia udah terbaring, kasihan udah lemah sekali kan, udah tua. Udah kita bantu bersihkan aja bibirnya, kita ambilkan tisu misalnya. Tisu kita kasih air dikit, kita bersihkan giginya, salah-salahnya gini gitu. Bagian mulutnya dibersihkan gini. Paham? Nah, setelah itu hidungnya misalnya, hidungnya kita ambil lagi tisu yang lain, kita basahkan atau aduh ngapain pakai tisu-tisu? Pakai tangan saya langsung. Bagus. Saya mau langsung pakai tangan aja, digini-ginikan ke mulut-mulut ibu kita gini, kayak sikat gigi. Jadi nggak bisa di dalamnya, karena nanti kalau kita tuangkan air ke mulutnya ibunya keselak nanti. Jadi jangan ada airnya, ini aja siramin tangan kita dikit, udah kita bersihkan aja, bersihkan. Kemudian bagian hidungnya yang terlihat bisa bersihkan gitu, bagus. Boleh. Anggota yang wajib saja berarti wajah kan ya. Wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Boleh. Iya, selama dia memang merasa bahwa di hari-hari itu dia masih ingat ya aktivitas yang dilakukannya. Artinya dalam terjaga dia. Kalau dia dalam kondisi tertidur, ada sebagian ulama mengatakan ya kumur-kumur itu wajib, membersihkan hidung wajib, basuh tangannya itu wajib. Karena di saat tidur itu kan kita dalam kondisi nggak sadar. Bisa jadi tangan kita ini jalannya kemana-mana gitu, nyentuh apa-apa aja gitu. Tapi kalau dalam kondisi kita terjaga, kita tahu tangan kita tadi megang apa-apa. Ini semuanya bersih gitu. Jadi di saat kita mau berwudu, kita mau yang wajibnya aja. Karena kesediaan air sedikit gitu. Yang wajibnya aja boleh, tidak ada masalah. Antara sadar. Itu jangka waktunya berapa lama dia nggak sadarnya, Bu? Nggak lama. Sejam apa? Ya, sehari gitu? Apa pikut maksudnya? Bukan. Oh, dia lagi sakit gitu. Ya semampunya aja. Kalau kita bisa ingatkan dia, ingatkan setiap hari. Maksudnya setiap waktu sholat. Zuhur, ibu mau sholat, misalnya dijawabnya iya. Oh, berarti dalam kondisi yang sudah ini ya. Koma kah? Enggak juga. Enggak ya.
Iya, ibu bisikan aja waktu sholatnya. Ibu misalnya, dia masih bisa mendengar suara kita? Masih bisa. Nah, dibisikkan misalnya zuhur udah masuk. Kita bisikan ibu waktu zuhur sudah masuk. Ibu sholat ya. Ibu sholat. Saya bantuin wudunya ya. Kalau masih boleh diwuduin, diwuduin. Kata dokternya nggak apa-apa, wuduin aja. Wuduin, kita bantu wudu. Udah selesai wudunya ibu sholat ya. Ibu dengan isyarat saja sholatnya. Isyarat itu kedipan mata aja gitu. Kedipan mata, takbir. Atau kita ajarkan dulu. Ajarkan. Takbir ya bu, takbiratul ihram. Kemudian baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kemudian ruku. Ruku, i'tidal. Jadi dia isyarat, dia tergambar gitu. Dibimbing dulu nggak apa-apa. Nanti kedua bimbing lagi. Kalau memang nggak tahu ya. Ketiga bimbing lagi. Kita ucapkan aja apa yang perlu kita. Misalnya beberapa rakaat, 2 rakaat. Nanti sampai 2 rakaat, 4 rakaat gitu. Seterusnya kalau dia sudah terbiasa, sudah tahu, tinggal mengingatkan waktu aja. Sama mewudukannya. Memang nggak repot sih. Ya tapi kita kan yang kita harapkan bahwa orang tua kita itu meninggal dunia dalam kondisi memang jangan sampai meninggalkan sholat. Karena ini perkara penting. Ya biarlah repot kita, tapi kita tidak menyepelekan perkara-perkara sholat seperti ini. Karena itu akan membahayakannya. Kecuali memang sama sekali koma nggak sadarkan diri. Ada kan modelnya cuma napas doang. Tinggal napas doang. Dia kalau kita panggil pun udah nggak dengar. Udah nggak respon. Nah kalau itu dia udah gugur kewajiban sholatnya. Kecuali kata para ulama dia tiba-tiba sadar di hari kedua atau hari ketiga. Maka hari pertama dia tadi yang nggak sadar koma, hari kedua dia nggak sadar tadi, itu diqadha sholatnya. Paham? 2 atau 3 hari. Maksimal kata para ulama 3 hari. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga nih dia pingsan. Hari keempatnya sadar deh. Alhamdulillah sehat, langsung sehat, sadar. Nah 3 hari dia pingsan koma tadi, itu diqadha sholatnya. Paham? Tapi kalau dia komanya 5 hari, ada yang sampai 1 bulan, koma seminggu, nah itu yang sholat yang tertinggal itu tidak wajib untuk diqadha. Jadi batasannya sebagian ulama membatasinya berapa hari? 3 hari. Makanya kalau ada orang pingsan misalnya pagi hari pingsan, sadarnya besok. Nah, berarti berapa kali sholat ditinggalkannya? Zuhur nih, asar kan, maghrib, isya. Misalnya di malam hari dia baru mau subuh baru sadar dia. Subuh berarti 4 hari ini wajib diqadha. Ada orang pingsan misalnya sampai 2 hari. Nah, berarti selama 2 hari itu dia wajib qadha. Kalau lebih dari 3 hari, ada yang para ulama menjelaskan itu, lebih dari 3 hari, maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Iya, Allah. Kenapa? Cara mengqadhanya? Ibu tadinya apa? Sama. Cara mengqadhanya ketika dia waktu sadar dia nih, disadar. Kemudian salat apa tadi yang pertama ditinggalkannya? Zuhur kan ya? Udah salat zuhur dia. Walaupun itu di walaupun enggak mesti di waktu zuhur. Walaupun itu dia sadarnya di waktu subuh misalnya. Di waktu subuh, berarti yang pertama sekali dia lakukan salat subuh dulu memang. Paham? Karena dia masuk di waktu salat subuh. Assalamualaikum, selesai subuh. Dia ingat, tadi saya waktu pingsan lupa sholat, belum sholat zuhur. Berarti dia sholat zuhur. Boleh dia di sela-sela antara sholat itu di qomat misalnya. Qomat dia Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian sholat zuhur. 4 rakaat sama. 4 rakaat. Jangan disingkat jadi 2 rakaat. Jangan, itu untuk khusus orang safar. Cuma 4 rakaat. Udah sholat apa tadi? Sholat zuhur. Tapi badannya udah kelihatannya badannya capek lagi. Jangan dipaksa. Istirahat dulu. Cicil sholatnya. Nanti jam 8 dia udah istirahat, bangun lagi, wudhu lagi dia. Sholat apa tadi yang belum lagi? Asar. Jam 8 dia bangun lagi, habis istirahatnya, sholat dia asar. 4 rakaat. Habis 4 rakaat dia masih bisa nih sholat lagi, lanjutkan lagi maghribnya 3 rakaat.
Iya. Yang tadi yang pingsan ini? Ya, dengan isyarat aja Ibu. Dengan isyarat mata aja. Kalau dia nggak, misalnya mata susah, takut lupa ini dari gerakan apa, tangan aja. Apa aja lah isyaratnya. Misalnya tangan gini, kita ginikan, gerak gini. Karena dia nggak bisa gerak lagi badannya kan. Cuma tangannya doang. Oh, lupa sholatnya itu berapa kali yang ditinggalkan? Jadi dia sakitnya ini tidak ada yang mendampingi gitu. Ada. Nah, yang mendampingi ini dia yang ingat. Yang membimbing. Dan jangan dipaksakan. Kalau dia cuma bisanya nyicil dulu sholat yang tadi ditinggalkan zuhur, zuhur dulu aja. Zuhur gitu. Sholat zuhur dulu Ibu. Ya berarti kondisi seperti itu gugur lah sholatnya. Gugur sholatnya. Dia sama seperti orang yang apa ya, mohon maaf, akalnya udah kayak kadang sehat, kadang ini, kayak orang pikun jadinya sama. Orang pikun kan juga sebenarnya kewajiban sholatnya udah gugur. Orang pikun itu kan kadang melakukan hal-hal yang aneh-aneh, tingkahnya itu udah kembali kayak anak-anak lagi. Nah itu sama seperti itu. Saat sadar sholat. Ya dipastikan setiap kali sholat, misalnya orang sakit dipakaikan pempes nih, dia setiap mau sholat itu diperiksa sudah ada belum kotorannya. Kalau udah ada, ganti dulu pempesnya, habis diganti dilap pakai tisu basah atau apa, dibersihkan. Sudah bersih, pakaikan pempes lagi, baru diwudukan. Ustadz, kalau 5 kali ganti repot. Ya sudah, kita suruh saja 3 kali ganti. Ganti pertama untuk sholat subuh, ganti yang kedua sholat zuhur, nanti sholat asarnya boleh digabungkan. Namanya dijamak. Boleh bagi orang yang sakit. Paham? Nanti kita ganti nih di waktu zuhur nih. Waktu zuhur kita periksa lagi, kita bersihkan, lebih bersih, ganti yang baru. Kemudian Ibu udah silakan sholat zuhur. Assalamualaikum, selesai. Ibu sekalian aja sholat asarnya 4 rakaat. Sholat asar nggak ada masalah. Kenapa? Iya, boleh. Ditarik di zuhur nanti. Asarnya dikerjakan di zuhur sekaligus. Udah nanti kita nggak repot lagi kan ganti asar kan. Nah, kemudian kita nggak memberatkan ibu kita juga sedang istirahat atau apa. Nanti kita bangun lagi asar, dia harus diwuduin lagi gitu. Ya udah nanti di waktu maghribnya aja lagi. Itu maghribnya bisa aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau memang dia dalam kondisi sakit. Boleh. Iya. Iya. Boleh. Itu lebih bagus lagi. Dia mungkin ya lebih cerdas lagi lah ya. Yang penting dia tetap menggunakan air. Asalkan yang makruh itu tidak boleh, ya makruh ya, bukan tidak boleh. Makruh jika air itu panasnya kena matahari aja. Tapi kalau dia memang panasin sama dia dengan menggunakan api atau apa, listrik, boleh dia gunakan untuk berwudu air yang hangat gitu. Tidak ada masalah insyaallah. Kenapa Bu? Iya. Tidak ada masalah. Boleh. Selama tidak akan membahayakan ya. Mungkin dia tidak membahayakan kulitnya atau apanya, tidak ada masalah. Dia panasnya dikit aja mungkin karena dalam satu wadah yang ketutup, memang terasa tetap panasnya. Tapi itu tidak akan membahayakan dia kalau menggunakan itu. Ya, membahayakan kulitnya, tidak ada masalah insyaallah. Enggak bolehnya di sini bukan haram ya Bu. Cuma sekedar makruh saja.
makruh. Tetap tidak haram. Misalnya ada air pun satu wadah gini, langsung terjemur panas, dia gunakan, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma makruh saja, karena kenapa makruh? Dicari alasannya karena itu tidak baik ternyata buat kulit. Itu aja sih, tidak baiknya itu. Ya Allah alam bisawab. Ustaz, kalau mama koma 5 hari Iya, terus sadar, itu ganti yang 3 harinya nggak? nggak usah, nggak usah, nggak usah. Karena dia udah satu kesatuan itu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang 3 harinya aja yang diganti, yang hari keempat kelima nggak usah, nggak perlu. Semuanya aja nggak usah diganti. Iya. Baik, cukup. Mau nanya tentang salat duha. Saya pernah dengar katanya kalau melakukan salat duha di dalam masjid pahalanya seperti berangkat haji. Apa benar Ustaz? Umroh, iya benar. Tapi dia sengaja betul datang ke masjid ya. Jalan. Kenapa? Bukan memang ada hadisnya. Ada hadisnya, ini berbeda lagi. Ada beda lagi. Itu bukan suruk ya. Jadi dia sengaja dari rumah datang ke masjid untuk sholat. Ya dalam hadisnya itu cuma datang untuk sholat. Dia terserah mau sholatnya tahiyatul masjid, ada yang sholat duha. Boleh. Ada hadisnya seperti itu. Jangan tiap hari. Dan malah tidak dianjurkan ya, untuk perempuan malah tidak dianjurkan sebenarnya. Perempuan itu kan semakin dia kerjakan sholatnya di rumah semakin baik. Kalau perempuan sih tidak dianjurkan untuk, apalagi tiap hari. Nggak dianjurkan. Yang sholat wajib aja dianjurkan di rumah, apalagi sholat sunnah. Ya kalau misalnya ibu-ibu dari rumah mau ke masjid seperti tadi, insya Allah sholat yang dikerjakan di sini itu dapat bagian pahala seperti itu, insya Allah. Ya. Baik, kita jadi kalau kondisinya dia merasa bukan tersadar ya, dia ingat di waktu tidurnya itu dia seperti mimpi basah gitu. Setelah bangun dia periksa nggak ada cairan yang keluar, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Itu pendapat yang kuat berdasarkan hadis Nabi SAW pernah menceritakan seperti itu. Kata Rasulullah, kalau kasusnya seseorang itu dia mimpi basah di saat dia tidur, ketika dia bangun langsung dia periksa, kok nggak ada air yang keluar, nggak ada cairan keluar, nggak ada. Lalu orang yang seperti ini kata Rasul tidak wajib mandi. Ada kasus yang kedua, sebaliknya, dia nggak dalam tidurnya itu dia nggak ingat dia mimpi basah. Tapi ketika dia bangun dia cek kok basah celananya gitu, dan dia lihat ini kayak mani, maka orang ini yang kedua wajib mandi. Ya, Allah alam bisawab. Tapi kalau waktu sholat Nggak diganti. Cuma biasa mandi pagi, mandi sore itu aja jadi. Nggak boleh kecuali memang dia bisa memastikan belum ada najis. Iya, boleh dia tetap memakai pempes yang dipakainya pagi tadi untuk sholat zuhur, dia gunakan lagi selama dia betul-betul yakin bahwa pempesnya itu belum ada najisnya. Tapi kalau dia ragu, ya dia periksa, dia lihat, wah ini sudah ada. Kalau sudah ada, dia harus ganti dulu pempesnya, pakai pempes baru sholat. Kalau enggak, berarti dia sholat dalam kondisi dia membawa najis, di badannya ada najis. Bisa enggak di dalam pempes itu disamakan seperti dalam perut? Sama enggak? Kita ada najis enggak dalam perut kita ini? Ada, tapi karena dia belum keluar, belum dikatakan najis. Enggak, beda dengan pempes. Pempes enggak bisa dibedakan sesuatu yang di dalam, dia sudah keluar itu, nggak bisa disamakan, gitu. Ya Allah alam bisawab. Nggak bisa pakai sendiri, jadi harus orang kalau memberatkan itu
Kalau memberatkan ya udah tunggu aja dulu. Tunggu aja. Tunggu nanti ya seperti tadi aja untuk memudahkannya dijamak. Jangan. Karena ya kalau dia tetap sholat seperti itu ya, dia wudhu sholatnya seperti itu, kata para ulama, ya sholatnya sah. Cuma dia berdosa. Berdosa. Karena dia tahu bahwa dia sedang bernajis, tapi dia sholat dalam kondisi bernajis. Ketika seseorang tahu bahwa dirinya sedang terkena najis atau pakaiannya sudah kena najis, dia tetap sholat dalam kondisi seperti itu, maka para ulama mengatakan sholatnya sah, tapi dia berdosa. Berdosa. Kita tahu nih, tadi pakaian kita kena kencing, kena ompol anak kita. Kita malas buka pakaian gitu. Udah kita tutup pakai jilbab, kita pakai pakaian yang tadi yang diompolin anak kita. Salat, Allahu Akbar. Sah tidak salatnya? Sah salatnya. Sebagian ulama mengatakan sah salatnya, tapi dia berdosa. Karena Allah SWT memerintahkan wasiyabaka fatahhir. Kata Allah SWT, pakaian kalian itu hendaknya disucikan. Karena kan syarat daripada sholat kita itu kan badan kita suci, pakaian kita suci, tempat kita sholat dipastikan dulu suci. Gitu. Ya Allah alam bissawab. Demikian wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami doakan semoga ibu-ibu sekalian panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga kita bisa menghabiskan sisa-sisa umur kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.